ketika saat di DPR itu ditanya oleh Dewan yang terhormat itu, wah BPJS itu direksinya kerjanya ngapain aja? Loh kenapa? Saya cek dengan mata kepala saya sendiri ke konstituen saya. Saya tanya berapa di antara Anda yang punya kartu BPJS? Yang punya itu cuma 20%. Gitu. Terus yang 80% nggak punya. Kemana saja nih direksinya ngapain saja? Masyarakat kita juga kadang-kadang nggak mau tahu gitu. Iya, nggak mau tahu. Ini menjadi persoalan. Tahu-tahu dia sakit, baru cari tahu. Waduh, telat itu. Iya. Makanya sebelum jatuh sakit, sedialah payung. Sebelum ini ada, ya istilahnya saya nggak usah nyebut orang, tapi orang ternama di Indonesia ini. Dia itu waktu dulu itu kena penyakit paru lah. Saya nggak usah cerita. Paru apa? Nah, suatu ketika dia bilang, untuk obat itu dia harus olahraga. Tapi karena dia bisnismen terkenal, waktunya sangat berharga. Tapi bagi dia harus ada waktu untuk olahraga. Nah, orang kita umumnya belum mengalokasikan uang untuk ke sana. Meskipun alokasikan untuk, mohon maaf ya, untuk komunikasi, untuk rokok, untuk nonton, untuk yang lain-lain lah. Ngopi dan sadar. Prof Gufron, selamat datang di podcast Merdeka. Merdeka Mas Angga. Yes. Siap. Kalau saya ketemu Prof Gufron itu satu. Apa tuh sih? Minta pantun. Siap Mas Hasil. Kalau gitu saya sampaikan pantun. Ini ya. wajib. Nonton podcast saat senja merona. Cakep. Cerita menarik buat hati berbunga. Cakep. Merdeka.com hadir penuh warna. Cakep. Sajikan inspirasi tiap harinya. Luar biasa. Ini sehari itu biasanya pantun berapa kali, Bro? 2 kali. Maka saya tambah 1 lagi kan baru 1. Oke. Langkah kecil berbuah cahaya. Cakep. Pelayanan tulus tiada duanya. Cakep. Yap. BPJS Kesehatan raih nominasi Nobel Dunia. Bangsa Indonesia sehat warganya. Wih, membanggakan. Iya. Prof Gufron, terima Siap. kasih nih sudah hadir di podcast Merdeka. Kita ketemu lagi, Prof. Siap, Mas Angga. Jabatan masih sama kan, Prof? Direktur BPJS Kesehatan ya, Prof. Siap. Dan Direktur utama karena Direktur direkturnya utama. banyak. Iya. Harus dikoreksi nih, direktur utama. Direkturnya banyak sih. Jangan nurunin. Prof, Siap. tadi sempat disinggung soal Nobel. Oh iya. Nah, kita pengen tahu ya. Ya. Ini membanggakan banget buat kita warga Indonesia nih, Prof. Ya. BPJS Kesehatan masuk dalam nominator. Betul. Nominasi Nobel. Ya. Peace Prize. Itu prosesnya gimana, Ya. Prof? Ini daftar atau memang Prof cari-cari nih biar kita masuk Nobel gitu kan? Ya sebetulnya itu saya itu waktu itu berpikir ya. Karena tahun 2000 berapa begitu Ya. Muhammad Yunus itu seorang sekarang acting minister di Bangladesh. Oke. Tiba-tiba dapat Nobel karena apa? Garment Bank. Ibu-ibu itu mau jualan, pinjem uang ke bank nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada jaminan. Oke. Nah akhirnya ibu-ibu yang lain, nah ada ide dipakai jaminan ke bank. Yang dipakai bukan uang untuk jaminan, bukan barang, tapi orang. Nah, Orang jaminan. Jadikan jaminan. Dari situ ide itu lalu mendapatkan Nobel. Saya berpikir lah kalau BPJS jauh daripada itu. Lebih baik, lebih banyak, lebih berdampak begitu. Yeah. Maka kami komunikasi dan diskusi sama Prof. Mike Hardy. Itu beliau dari Center for Peace and Security Coventry University UK. Dari Inggris. Terus ya dari Inggris. Saat jelasin, itu tidak saja dulu orang miskin itu dilarang sakit. Sekarang orang miskin kalau sakit dilarang bayar. Nah. Begitu Mas Angga. Gitu, tetapi saya sampaikan, itu dulu dalam waktu kurang lebih 10 tahun semuanya sudah berubah. Kenapa? Di Jerman contohnya, untuk bisa mencapai 85% perlu waktu 127 tahun. 127 tahun. Iya, untuk 85% lah. Iya. Indonesia 98% bukan 85%. Iya. Sekarang malah 99% lebih. Iya. Itu dalam waktu 10 tahun, ya sekarang menginjak ke 11 tahun. 10 kali lebih cepat lah ya, Prof. Iya, betul, luar biasa. Nah, saya sampaikan ke Prof. Mike Hardy tadi, wah, iya. Nah, pernah sehari itu 4 negara datang.
Tidak hanya itu, Iya. banyak negara pada datang kok bisa-bisanya Indonesia kayak gitu. Ya, gitu. Ini apa yang dikerjakan Prof. Gufron nih? Kok bisa-bisanya nih? Saya nggak sendiri loh, ini ada teman-teman semuanya. Ada, Oh iya dong, dari bekerja. teman-teman BPJS Kesehatan. Iya, duta BPJS, semua bekerja keras, berkomitmen tinggi, dan semuanya itu ada satu internalisasi nilai, nilai organisasi yang kita sebut sebagai inisiatif. Inisiatif itu singkatan. Jadi integritas, kolaborasi, center of excellence atau pelayanan prima, dan inovatif. Itu tiap hari duta BBC itu suruh ngapalkan, suruh melafalkan, suruh mengucapkan. Iya. Terus terinternalisasi nilai itu, ya kalau kerja itu harus fun and meaningful. Fun itu artinya senang, bermakna untuk menolong orang, sesama warga bangsa, kayak gitu. Tapi nanti dibuat tepuk BPJS nggak ya? Oh iya, ada. Oh, ada. Oh, ada simbolnya ada. Iya, simbolnya segala ada. macam. Iya, iya. Tinggal bikin tepuknya kayak tepuk Iya. Sakinah. Biar sehat. Oh, Gini-gini. Coba nanti kita cari Prof ya. Iya, ada. Ya simbol-simbol ini sudah ke berbagai negara. Iya, artinya untuk jadi nominator masuk dalam Nobel Peace Prize Award itu kan nggak mudah, Prof. Tidak Pasti mudah. lebih ketat lah. Sangat ketat karena begini, Indonesia mohon maaf ya, dengan sayang ya, sejak merdeka itu belum pernah masuk nominasi Nobel. Organisasi belum pernah. Baru pertama kali ini organisasi namanya BPJS Kesehatan masuk nominasi Nobel. Yang kemarin tuh hampir saja dapat tapi akhirnya kalah sama Venezuela. Tetapi akan dimasukkan lagi besok 2026. Gitu. Semoga ya. Semoga. Tapi buat kami nih Prof nih di Merdeka, dengar BPJS Kesehatan masuk nominasi aja jadi nominator itu tuh udah setara sama Donald Trump. Betul. Donald Trump itu protes-protes kok nggak saya yang dapat gitu. Tapi itu membanggakan lah Prof. Iya, sure. Masuk nominator dunia, Iya. penghargaan paling prestisius di dunia, Nobel gitu Betul. kan. Iya. Itu tuh udah membanggakan banget buat kita sih Prof. Nah, banyak masyarakat kita itu belum paham ya, bahkan di lingkungan perguruan tinggi contohnya. Ya, karena saya dulu dari UGM, di UGM itu ada yang beberapa tuh oke ya, tapi beberapa nggak percaya. Masuk Indonesia masuk nominasi Nobel gitu. Kok bisa nggak kok percaya? bisa gitu. Tapi kalau untuk jaminan kesehatan lain, itu selain BPJS dari negara lain ada nggak, Prof? Oh, nggak ada yang masuk nominasi, nggak ada, hanya BPJS. Iya. Tetapi ini kan satu hal yang luar biasa karena apa? Profesor Mike itu menyampaikan the essence of peace is not only free from violence, from war, but it is the essence of real humankind. Di mana kemanusiaan yang sebenarnya itu didasarkan di Indonesia itu mutual help. Mutual help itu saling tolong menolong, gotong royong. Oh itu iya. Pegangan kita banget jadi warga gotong royong. Indonesia. Kalau yang kaya membantu, yang miskin dibantu, kemudian yang sakit dibantu yang sehat, yang muda bantu yang tua. Oh, ini mohon maaf ya, di Amerika sebagai contohnya, di Philadelphia itu ada Yomi City, yaitu satu kota di mana kayak Yomi gitu, zombie. Iya. Oh, kota zombie. Oh, yang Philadelphia. Oke. Iya. Jadi orang itu karena nggak ada gotong royong, homeless, nggak punya rumah, tidurnya di jalan, di pinggir jalan gitu, tidur. Itu viral tuh videonya tuh. Tidak, betul. Tidak hanya di sana, di Jepang juga ada. Iya, tapi di Indonesia nggak ada. Pasti anaknya, tetangganya, karena apa? Konsep gotong royong itu. Nah, itulah yang saya sampaikan, diteliti oleh Harvard. Harvard itu universitas terkenal lah di Amerika, kalau orang Amerika gitu. Paling top lah itu. Iya, tapi BPJS sudah 2 kali loh ngajar di sana, diundang. Ngajar ya, nggak belajar tapi ngajar. Gitu. Apa nih yang diteliti sama Harvard apa tuh, Prof? Ya, yang diteliti itu mengenai Global Flourishing Index atau Global Flourishing Study, yaitu studi melibatkan kira-kira 700 miliar rupiah, 200.000 orang seluruh dunia. Ditanya sebetulnya mana negara yang ya bahagialah, tetapi tidak
GDP-nya jika uangnya banyak gitu, tetapi perasaan bahagia yang sesungguhnya. Makanya itu flourishing, nanti bisa dilihat di kamus apa flourishing ya, Global Flourishing Study atau Global Flourishing Index, atau studi tentang kebahagiaan, cohesiveness, sosial, spiritualitas dan saling sosial itu saling gotong royong gitu. Dan itu Indonesia punya top dunia nomor 1, mengalahkan Amerika, mengalahkan Swedia, mengalahkan Jepang. Nah nanti bisa dilihat ya. Berarti Indonesia di kriteria itu adalah negara top tuh ya? Top ya. Karena saya bilang soal kebahagiaan itu tadi. Kebahagiaan lah, gimana nggak bahagia? Wong kecelakaan aja masih untung, kakinya 1 yang kena nggak 2 gitu. Untung masih. Untung loh, kecelakaan ini masih untung gitu. Iya, itu begitu. Itu saking bahagianya sih, Prof. Nggak ada stres. Bayangkan, bahkan ya, umpamanya makan ya seadanya itu ya sendiri mau yang pandum, urip sak mati ya. Mau urip cuma mampir ngombe kayak gitu. Ya itu ceritanya Asis di kampung. Oh gitu. Kalau cerita kan sedih-sedih mulu, Prof. Iya. Bukan sedih, itu bahagia loh. Iya, tapi bagi kita sedih. Mensyukuri. Iya, mensyukuri. Nasi pakai garam, pakai ikan asin. Kok asin semua, Sis? Iya, nggak ada manisnya gitu. Lanjut, Prof, ini. Enggak, itu diteliti, ini beneran. Iya, penelitiannya beneran. Nanti bisa dicek. Dan bulan Mei kemarin itu oleh Harvard di penelitian yang selesai dipublikasikan di sebuah jurnal dan dibaca di jurnal itu, top Indonesia nomor 1 gitu. Nomor 1 orang kan heran, gimana mau Indonesia kok nomor 1 terbahagia, kerjasama sosialnya, gotong royongnya, spiritualitasnya, tapi intinya sebagai manusia itu bermartabat dan dignity-nya itu luar biasa gitu. Dan ini kan sebenarnya tercermin dari gotong royong ya. Apa ya tadi, mensyukuri gitu. Itu semacam kayak ya itu kayak filosofi BPJS pun juga sama. Lah sama BPJS itu dasar utamanya dikelola ini berbasis pada nilai gotong royong. Kalau orang bilang tadi dari katakanlah Harvard itu mutual help atau mutual aid. Ya. Gotong royong, nanti bisa dicek ya. Nah seperti itu. Ya itulah yang salah satu jadi apa ya, Prof? Ya. Ini apa ya, nilai indikator untuk masuk ke Nobel Peace. Ya. Tapi ini enggak anu loh ya. Istilahnya itu bukan gara-gara itu terus Nobel, bukan. Ya berdiri sini kebetulan aja bersama-sama, tetapi nyambung sebetulnya. Iya. Tapi tadi dari siapa profesor yang dari Inggris itu kan Mike Hardy. Iya, itu poin-poinnya udah BPJS banget sih, Prof. Oh iya. Dan beliau Dan beliau apa tuh, Prof? Beliau itu pernah datang ke Indonesia dan nanti November akan datang lagi akan diskusi dengan Mas Iqbal itu dan lain sebagainya waktu itu ya. Bagaimana sebetulnya Indonesia ini luar biasa untuk BPJS-nya ini. Karena nilai gotong royong tadi. Tidak semua negara. Memang ada yang negara solidarity-nya itu bagus, saling menolong gitu. Tetapi tentu BPJS ini agak lain karena dalam waktu 10 tahun kita bisa mengembangkan hampir seluruh penduduk itu saling gotong royong gitu. Satu hari itu kalau nggak salah kemarin tuh saya datang ke Anugerah Liputan 6, Prof. Kebetulan Prof menyampaikan sehari itu orang apa istilahnya berobat dan kemudian dalam transaksinya itu cukup besar ya, Prof. Lebih dari 2 juta sehari. Satu hari. Iya, jadi dulu waktu pertama didirikan kebetulan saya sebagai ketua tim persiapan BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan, itu waktu itu yang ke kesehatan sehari 252.000. Seluruh Indonesia sehari. Nah ini karena kan yang dijual itu trust ya atau kepercayaan itu meningkat, naik orang malah pakai. Dulu nggak mau lihat BPJS paling untuk orang miskin, paling jelek, paling ngantri, paling 3 hari suruh pulang, padahal itu nggak ada semua atau bukan BPJS kalaupun ada ya. Nah sekarang ini sehari karena orang kemudian pakai percaya itu sehari 2 juta. Nah orang Mongol itu datang. Waktu datang saya bingung ya, kenapa dan bagaimana Indonesia itu sehari klaim lebih dari 1 juta bisa diurus dengan beres. Padahal sekarang udah klaim itu lebih dari 1 juta, udah sekitar 2 juta.
sehari dan beres itu. Kalau nggak beres salah pamannya, wah rumah sakit teriak-teriak Pak. Kok saya segini klaimnya kok dibayar segitu gitu. Artinya klaim itu tuh orang berobat hampir 2 juta itu atau orang klaim? Loh enggak, kan sama itu, hampir sama. Orang berobat nanti kan harus diklaim kan. Oke. Ke BPJS oleh rumah sakit. Rumah sakit. Kan rumah sakit mohon maaf kan terus ngasih pelayanan orang datang terus enggak ngeklaim kan ya rugi dong. Rugi. Merasa rugi. Iya. Nah, itu apa enggak ruwet ya? Transaksi segitu besarnya loh. Harusnya ruwet, tapi nggak ruwet bagi BPJS. By system. By system. Kenapa? BPJS itu inovasi digitalnya itu luar biasa. Dan saya sampaikan tiada hari tanpa inovasi. Bayangkan. Tiada hari tanpa inovasi. Apa sih inovasi itu? Yaitu membuat perubahan sesuatu memiliki nilai lebih. Ya, jadi apakah lebih mudah, lebih cepat, lebih enak, lebih istilahnya gampang gitu. Dulu waktu kami belum masuk ke BPJS itu kalau ke BPJS pakai kartu. Iya benar. Kartu BPJS. Bahkan sampai hilang tuh kartu gua tuh. Gak tahu. Tapi sekarang sebelumnya itu tidak iya. hanya kartu. Sebelumnya itu namanya antri itu bisa sendal atau buat jadi patokan. Patokan ini saya loh nih ya antri saya naruh tas, naruh sendal, tas ya gitu betul. Taruh tempat duduk. Iya. Nah suatu ketika saat di DPR itu ditanya oleh Dewan yang terhormat itu, wah BPJS itu direksinya kerjanya ngapain aja? Kenapa? Saya cek dengan mata kepala saya sendiri ke konstituen saya. Saya tanya berapa di antara Anda yang punya kartu BPJS? Yang punya itu cuma 20%. Gitu. Terus yang 80% nggak punya. Kemana saja nih direksinya ngapain saja? Akhirnya saya terpaksa mohon maaf Bapak yang terhormat saya yang terhormat saya nggak generalisir nih ya ini kasus ini ya. Jadi mohon maaf Bapak kelihatannya kurang piknik ya. Kurang piknik gimana maksudnya? Maksudnya begini, sudah 2 tahun ini kami nggak pernah ngeprint, nggak pernah mencetak kartu baru BPJS. Jadi mohon maaf Bapak, kenapa? Yang Bapak cek ke konstituennya itu 20% punya kartu BPJS itu kebanyakan menurut saya dia terlalu cinta ke BPJS Pak. Disimpan Mas ya. Loh kenapa? Enggak diperlukan itu kartu Pak. Sekarang pakai KTP saja bisa kemana-mana. Kami sudah enggak nyetak kok. Itu kebanyakan Bapak datang loh. Bukan Bapak nanya ngapain saja direksi kemana. Itu gimana Bapak enggak diperlukan. Karena gitu. Sudah connect di NIK ya Pak? Iya di NIK. Ya, bahkan akhirnya Kementerian Dalam Negeri itu mendapatkan penghargaan gara-gara istilah mereka apa? NIK sehat atau kartu sehat gitu. Jadi dengan NIK itu bisa dipakai untuk kesehatan di seluruh Indonesia. Gitu. Itu gara-gara BPJS kesehatan tuh. Karena memang progresnya sekarang cukup apa istilahnya ya? Iya, udah bagus banget sih. Ragam inovasinya banyak banget. Sekarang masyarakat dipermudah nggak pakai kartu lagi. Bahkan tadi yang gue bilang gue hilang sih. Karena di dompet isinya kan udah banyak ATM, KTP, apa nambah lagi itu tadi Prof. Iya. Jadi KTP aja bisa. Ada KTP. Inovasi lain apa nih Prof yang sampai banyak. Dunia internasional tuh datang lirik. Tadi kan dari Mongolia. Mungkin dari negara mana lagi tuh Prof yang sampai bela-belain datang. Baru gitu. Kemarin kami dapat WA. Negara-negara Afrika itu mau datang sekitar tanggal 25 November sampai 30 November. Berarti bulan depan banyak tamu nih ya kayaknya. Iya, kelihatannya. Tamu dunia mau datang. Tapi hampir setiap saat sekarang ini kita menerima tamu. Jadi malah saya sampaikan kita harusnya ada khusus ya penerima tamu gitu. Iya, karena tamu terlalu banyak ya, dan nanti harus jadi kita bisa jadi benchmark gitu. Dan sekarang kita punya corporate university atau universitas korporasi yang bisa mentraining, meningkatkan kapasitas kayak gitu. Jadi termasuk nanti kalau ada orang asing kepengen tahu dibawa situ kayak gitu. Saya lanjut soal ini Prof. Tadi ada kata-kata menarik di depan. Orang miskin dilarang sakit. Orang miskin dilarang sakit katanya. Tapi sekarang orang miskin dilarang bayar. Oh iya. Itu tuh kalau buat anak kreatif tuh. Kalau orang bayar kan nggak mau tuh. Iya. Itu kalau buat di dunia kreatif tuh Prof tuh ya. Copywriting tuh itu udah bagus banget. Jadi kaos dong. Jadi kaos tuh keren tuh di BPJS tuh. Tapi bisa kepikiran
Dan itu viral sih. Iya. Kata-kata itu. Iya. Dan relate banget sama kita sebagai warga Indonesia dulu. Ya, lu pasti sering dengar karena kan? biaya berobat tuh pasti mahal. Ya. Oh mahal. Ya. Sekali masuk aja kadang 1 juta. Benar. Ya kan. Operasi Prof, ya 20-30 juta. Benar. Itu kalau tabungannya itu nggak belum banyak, jantung kan? loh ya. Iya. Operasi jantung bisa Lebih lah, puluhan bisa ratusan juta. Ratusan juta. Iya. Ya artinya sekarang bisa dicek ya di rumah sakit Harapan Kita itu untuk yang jantung ya. Mana yang banyak, orang yang nggak mampu atau orang yang kaya? Itu jumlahnya ya yang melakukan operasi. Dulu jangan dibayangkan orang nggak mampu atau orang miskin operasi, Pak. Ya, makanya dilarang sakit dulu. Iya, orang miskin dilarang sakit dulu. Bener. Dan ada bukunya. Kebetulan saya itu ketemu penulisnya. Wah, itu yang nulis saya loh. Oh iya, mohon maaf saya nggak tahu penulisnya. Ketemu. Loh, tetapi sekarang kan nggak ada. Sekarang masih nggak bukunya? Bukunya masih, tapi ya orangnya nggak masih ya, karena sudah nggak bayar lagi gara-gara ada BPJS. Bukunya dibales sama Prof. Iya, tapi harus aktif ya. Iya. Kalau aktif peserta BPJS itu nggak boleh bayar atau nggak perlu bayar kayak gitu. Tapi kalau dia peserta aja nggak, masyarakat kita juga kadang-kadang nggak mau tahu gitu. Iya, nggak mau tahu. Ini menjadi persoalan. Tahu-tahu dia sakit, baru cari tahu. Waduh, telat itu. Iya. Makanya sebelum jatuh sakit, sedialah payung sebelum hujan gitu. Jadi sebelum sakit tuh harus sudah menjadi peserta BPJS. Lah saya nggak mampu, nggak bayar. Lah kalau nggak mampu, ada yang bayari, pemerintah bayarin gitu. Tapi kalau bergaya tidak mampu, nggak bisa. Nanti jadi tidak mampu beneran kayak gitu. Masa orang bergaya nggak mampu sih, Prof? Ada juga. Bergaya orang kaya banyak, Prof. Kalau soal gaya, bantuan. Tapi kalau soal bayar bisa bergaya tidak mampu, biar nggak bayar gitu. Oh ada ya. Iya. Prof silakan diminum, Prof. Ya. Ini karena memang dari dulu itu kan orang coba masuk rumah sakit itu kan pasca operasi gitu sampai ya kita doanya setiap hari kan selalu pengen sehat, Prof. Iya. Ya karena saking seremnya biaya rumah sakit itu. Tidak hanya itu, orang itu kalau sakit ya itu apa-apa aja nggak enak dan nggak berguna. Teh anget aja rasanya nggak enak. Kalau sakit loh. Iya. Makanya mie enak rasanya pahit ya. Iya. Makanya orang bijak mengatakan health is not everything. But without health everything is nothing. Kesehatan itu memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tiada artinya. Iya benar. Gitu. Maka harus dijaga. Sehat-sehat ya, Sis. Iya, amin. Kita saling mendoakan. Nah, tapi doa saja, doa bagus ya. Tapi nggak cukup. Umpamanya ada temen, wah sakit kasihan, kita doain semoga sembuh, bagus. Tapi nggak cukup. Nah, harus dibayarin atau ikut peserta BPJS gitu. Oh itu kalau BPJS kan nanti diurusin gitu. Ini soal lanjutan nih, Prof. Karena ini bagus sih, gaya baru sih. Kita doain teman kita nih ya, sehat-sehat ya. Udah bayar BPJS belum gitu kita? Itu baru bener itu. Kalau cuma doa tok, iya bagus doa, tapi sakit gimana? Dari mana yang bayari gimana? Yang penting hidup sehat, Prof. Iya itu lebih bagus lagi. Ini Prof Gofron sebelum kesini tuh main tenis dulu loh. Oh iya. Bagian olahraga terus soalnya. Ini gini loh, ada lagu di YouTube itu namanya Menyesal. Lagunya siapa? Wah itu lagunya ya yang bikin ya Dirut BPJS itu. Kenapa Dirut BPJS bikin? Karena nggak ada anggaran. Atau anggarannya itu terbatas lah. Iya. Apa lagu Menyesal itu? Jangan sampai orang kalau usia lebih dari 30 tahun nanti menyesal, tiba-tiba sakit. Nah di situ dijelaskan kenapa biar tidak menyesal. Jagalah kesehatannya. Ada 4 faktor yang menentukan. Yang pertama tentu hereditary ya, jadi turunan kayak gitu. Yang kedua itu lingkungan. Lingkungan itu harus dijaga, jangan sampai lingkungannya tidak sehat. Benar. Sangat katakanlah ada kimiawinya, ada sampahnya, ada pokoknya nggak bersih, toksik kayak gitu. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga itu yaitu pola perilaku. Pola perilakunya harus bagus, jangan sampai mohon maaf mabuk-mabukan. Kemudian ya kalau mabuk apa? Ya minum itu nggak kuat heparnya, jadi dia livernya itu nanti toksik gitu. Nah maka harus dijaga, termasuk juga makannya itu dipilih, bukan yang lemak-lemak, yang
tinggi-tinggi kayak gitu ya. Dengerin. Iya, enak sih, lemak enak pasti. Iya, maunya yang itu loh, Prof. Jeruan ya itu dikurangi lah ya. Tapi kan sesekali nggak apa-apa. Tapi kan enak, Prof. Enak memang dan murah. Kan sesuai tadi. Kalau lagi sehat apapun enak dan punya arti. Tapi kan harus kita juga jaga. Nah, antara lain tadi perilaku itu adalah perilaku olahraga. Olahraga itu yang penting. Sesuai usianya, exercise, tapi harus dilakukan tiap hari. Yang sesuai gitu. Nah, olahraga ini jarang loh orang kita ya ada mulai sekarang mulai olahraga tapi belum melembaga artinya memasyarakat semua bahwa olahraga itu penting ya. Ini menarik tentang olahraga itu. Saya itu sering juga tenis, tidak hanya tenis tapi saya sering tenis lapangan, tenis meja, tenis lapangan. Padel sih kayaknya cocok sih. Oh iya itu lebih bagus tuh. Padel cocok. Apalagi temannya selebritis, wah lebih semangat itu. Tapi begini, saya tanya teman saya dari BPJS, loh Anda kok seminggu cuman sekali, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sebulan sekali. Iya Pak, saya itu sibuk sekali, jadi nggak ada waktu untuk olahraga. Kan Bapak dirutnya, pasti kan gara-gara Bapak. Iya harusnya. Terus saya tanya, saya tuh kan demokratik Pak, nggak maksa gitu, meskipun bisa juga maksa, tapi saya nggak maksa. Saya sampaikan, lah Anda itu sibuk sekali, mohon maaf, sibuk mana Anda sama saya? Bingung dia. Nah, saya itu gitu, jadi biar dia dengan sendirinya itu sadar gitu loh. Bukan karena saya atasannya gitu, enggak. Tapi saya kasih tanya dan dia suruh jawab. Terus mau jawab Bapak. Bingung juga akhirnya enggak jawab tapi karena sibuk gitu katanya, sibuk gitu. Lah saya hampir tiap hari olahraga. Berarti sesibuk apapun ya kasih ada waktu lah ada untuk waktu olahraga. setengah jam lah sempatkan untuk olahraga. Ini ada ya istilahnya, saya nggak usah nyebut orang tapi orang ternama di Indonesia ini. Dia itu waktu dulu itu kena penyakit paru lah, saya nggak usah cerita. Paru apa? Nah suatu ketika dia bilang untuk obat itu dia harus olahraga. Tapi karena dia bisnismen terkenal, waktunya sangat berharga. Tapi bagi dia harus ada waktu untuk olahraga. Gitu. Dan saya ketemu anaknya, saya bilang, saya suka sekali apa yang Bapak Anda katakan, yaitu sesibuk apapun harus ada waktu untuk olahraga. Kayak gitu. Nah tadi olahraga, nah baru kemudian setelah olahraga itu sistem pelayanan kesehatannya. Jadi sistem pelayanan kesehatan itu baik di dalam pembiayaannya, delivery of care-nya itu baru 1/4 ya. Jadi yang 3/4 itu yang lain gitu. Nah antara lain juga adalah di dalam pembiayaan itu kita harus menjadi peserta BPJS atau menjadi peserta asuransi atau apapun ya. Nah orang kita umumnya belum mengalokasikan uang untuk ke sana. Meskipun alokasikan untuk, mohon maaf ya, untuk komunikasi, untuk rokok, untuk nonton, untuk yang lain-lain lah, ngopi dan sedansi gitu ya. Terutama untuk rokok itu loh. Iya, tapi untuk bayar premi asuransi contohnya BPJS yang murah ya, enggak. Ini saya nyambung ini Prof, yang rencananya kan dari pemerintah untuk menghapus tunggakan iuran JKN. Betul. Nah itu kan total cukup besar loh, Prof. Betul. 23 juta orang. Betul. Ya, itu kan cukup tinggi, Prof. Padahal sebenarnya kan untuk kesehatan kan sedia payung sebelum hujan. Betul. Itu kan juga bagian dari cara kita lah. Kalau ada apa-apa kan ada jaminan kesehatan gitu, Prof. Itu jadi, nanti memang semua dihapus, Prof. Itu cukup diputihkan. Begini loh, orang kita itu kesadarannya kan tadi kurang. Nah, memang yang jadi ada dua orang, kelompok orang. Satu, ability to pay atau kemampuan membayarnya itu terbatas. Yang kedua, willingness to pay. Dia nggak ada. Dia mampu tapi nggak mau. Ogah-ogahan. Dia mampu tapi nggak mau. Ya, atau willingness to pay-nya kurang. Nah, yang tadi 23 juta orang itu adalah sebetulnya ability to pay-nya memang berat. Jadi kemampuan membayarnya berat, makanya nunggak dia. Nah nunggak itu udah lebih dari 2 tahun. Ada yang 8 tahun, ada 7 tahun, dan itu sudah banyak sekali nanti oleh Presiden, ini arahan Presiden atau Menko PM, Pemberdayaan Masyarakat ya, itu akan disampaikan kebijakannya. Yang jelas BPJS Kesehatan siap ya
Meskipun sekali lagi itu kalau diuangkan itu lebih dari 7 triliun. Oh, lebih. Sebetulnya lebih dari 10 triliun. Lebih dari 10 triliun. Iya. Memang awalnya itu 7,6 triliun. Untuk belum tambah yang lain-lain itu yang pindah segmen saja. Rupa-rupanya tidak hanya yang pindah segmen itu dulunya bukan penerima upah atau sektor informal. Terus karena nggak mampu dia masuk PBI, penerima bantuan iuran. Tapi waktu itu dia kan masih sebelum dapat PBI dia kan masih punya utang. Nah itu ditagih terus dengan peraturan perundangan yang ada. Kenapa? Dianggap itu uang publik, uang negara, jadi harus ditagih. Ditagih sampai mohon maaf double umpamanya. Oh nggak ada duitnya. Iya dia memang nggak mampu tadi. Yang kelompok pertama tadi. Ini jangan salah. Nanti orang bisa nyalahgunakan. Istilahnya fraud gitu. Kalau gitu diputihkan, kalau gitu saya nunggu aja. Nanti saya bayar sekali, habis itu saya nunggak, nanti kan diputihkan. Tidak ya, tidak seperti itu. Jadi ini sekali. Kalau enggak ya lama sekali gitu. Jadi jangan mengharap terus nanti saya biar diputihkan kayak ini, enggak ya. Karena kan memang kalau nanti nanti dapat amnesti gitu. Iya, dia kira. Tapi aturan yang belum bayar berapa bulan itu nggak bisa dipakai kan masih berlaku itu kan. Oh masih, ya. Jadi tapi kan tadi itu ada syaratnya, yaitu orang istilahnya desilnya itu 1 sampai 7. Gitu. Artinya orang memang nggak mampu. Jadi kalau diperes pun juga nggak ada. Kayak gitu. Ya jadi, kalau mampu ya bayar lah. Nah, yang mampu kita menyediakan namanya itu rehab. Rehab itu rencana pembayaran secara bertahap. Jadi mampunya berapa dihitungkan nanti oleh satu mobile CKN itu yang di aplikasi dihitungkan otomatis. Kalau gitu nanti Anda iuran ya dan disesuaikan berarti per bulan Anda mampunya segini kayak gitu. Prof tahu dari mana orang itu nanti mampu nggak? Cara screeningnya gimana? Ada. Pakai datanya siapa? Iya, ada. Datanya di sekarang itu namanya DTSEN ya. DTSEN itu data istilahnya terpadu yang sosial ekonomi nasional ya. Itu ada di sana ya. Negara mampu untuk mengecek secara ke dalam gitu kan, Prof? Iya. Sama nanti yang kerja ya BPJS sambil sama untuk ini ya kita kerjasama lah dengan Menko PM atau dengan BPS atau dengan Bappenas. Jadi setelah diputihkan itu kayak semacam mulai dari nol lagi ya Prof ya. Jadi kayak misalkan saya langsung fresh. Artinya nggak langsung bisa menggunakan atau harus iuran dulu mulai dari awal. Iuran dulu pertama. Iuran pertama sekali. Kalau sudah clear harus iuran tetap sekali. Iya tetap ya kayak gitu. Jadi tapi kan sudah nggak punya utang. Intinya sudah nggak punya utang di masa lalu. Bayangkan kalau punya utang dulu mau meskipun bayar loh utangmu mana belum aktif ya. Utangnya belum disaur ya. Belum dibayar ya. Karena apa? Itu ada peraturan perundangannya memang harus ditagih gitu. Nah, ini kita harus kerjasama dengan BPK. Nanti BPK mengaudit kami. Loh, kok nggak ditagih? Padahal sudah mau dihapus kayak gitu. Itu rencana November ya, Prof? Untuk secepatnya. Ya. Nanti yang mengumumkan langsung ada kalau nggak presiden Menko PM. Lu udah bayar belum BPJS? Kan dibayarin kantor. Oh iya. Tapi kartu saya hilang nih, Prof. Wah, hilang itu gampang sekali. Udah pakai mobile CKN nggak download ya? Ada dong. Iya, di situ tinggal aktifkan atau print ya. Ngeprint sendiri bisa. Iya, electronic print. Jadi pakai kartu. Tapi sekali lagi saya bilang, enggak usah pakai kartu aja bisa, pakai KTP gitu. Tuh, sahabat Merdeka tuh didengar. Sekarang mobile JKN enggak pakai lagi kartu. BPJS enggak pakai lagi kartu, pakai KTP aja. KTP tinggal download aplikasinya. Betul. Iya. Prof, mulai dari Anda dulu sebenarnya. Iya sih. Download dulu. Mas Angga udah download belum? Udah dong, udah. Aman, siap. Dua-duanya. Yang kesehatan dan ketenaga kerjaan wajib. Waduh, mantap. Prof, thank you, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Kita dapat insight-insight yang menarik. Ada rasa bangga, ada rasa yang terutama di Nobel sih gue masih bener-bener bangga banget itu. Bener. Karena apa? 80 tahun loh. Benar. Merdeka belum pernah institusi masuk nominasi Nobel. Dan ditunggu bukunya dulu.
orang miskin dilarang sakit, sekarang orang miskin dilarang bayar. Mudah-mudahan jadi buku nih, Sis. Iya. Kita komporin dulu aja. Tapi harus menjadi peserta aktif loh ya. Iya, Prof. Siap. Gitu. Prof, thank you. makasih. Sehat-sehat. Salam buat teman-teman di BPJS Kesehatan, Sis. Sampai jumpa, sahabat Merdeka. Terima kasih. Terima kasih.